Percaya atau tidak, kejadian ini benar adanya. Sekarang ini banyak orang takut untuk menikah. Dengan alasan entah itu belum mapan, belum berani menanggung hidup anak orang lain, atau apalah itu. Namanya juga alasan, ada aja pastinya. Tapi kali ini di luar nalar. Ada orang menikah bukan dengan sesama manusia, melainkan dengan bangsa jin. Penasaran? Dengerin cerita ini sampai selesai. Tinggalkan jejak kalian dengan tekan like di video ini. Menikah dengan bangsa jin adalah salah satu bentuk pesugihan yang paling gampang dan terbilang mudah tanpa adanya tumbal, tapi mempunyai proses yang cukup panjang. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar manusia yang menikah dengan bangsa jin. Ya, itu benar adanya. Ritual pernikahan ini ada dan terjadi di salah satu gunung terangker yang ada di Indonesia. Mohon maaf, gua nggak bisa kasih tahu nama gunungnya apa. Gua yakin dari kalian mungkin sudah ada yang tahu, atau kalian bisa tebak. Tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini apa kira-kira nama gunungnya. Kita lanjut cerita. Ada seorang pria, kita samarkan aja namanya Dani. Dani ini dulu adalah seorang pedagang pakaian, mempunyai outlet di salah satu daerah. Ia ini mempunyai istri bernama Sri dan anak bernama Ana. Pada saat itu dagangannya bisa dikatakan lumayan laris dan cukup untuk menafkahi anak dan istrinya. Seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu, teknologi pun berubah menjadi maju. Yang dulu kita membeli barang harus datang ke toko, sekarang kita hanya melalui HP, yaitu disebut e-commerce. Sungguh disayangkan Dani ini tidak mau tahu atau belajar dengan perkembangan zaman. Dan akhirnya toko pakaian miliknya pun tutup. Bukannya berusaha mencari pekerjaan atau berdagang yang lain, tapi Dani ini malah bersantai-santai hidup seperti tidak ada beban, tidak bertanggung jawab kepada anak istrinya. Hampir setiap harinya Dani ini berada di sebuah warung kopi menghabiskan waktu. Ia tidak mempedulikan anak istrinya yang berada di rumah. Apakah mereka makan atau tidak, dia tak peduli dengan hal itu. Pada jam makan siang, Dani pun pulang ke rumahnya untuk makan. Ia pun berteriak memanggil istrinya, "Sri!" Sri pun datang menghampiri Dani. "Ada apa, Mas?" tanya Sri. Dengan nada tinggi, Dani berkata, "Aku mau makan. Mana nasi dan lauknya?" "Apa yang mau dimasak, Mas? Sudah nggak ada apa-apa lagi di rumah ini untuk dimakan. Aku sudah 2 hari belum makan, Mas. Ana juga belum makan," ujar Sri sambil menangis. Sejenak Dani terdiam membeku. Akhirnya Dani memutuskan untuk menjual rumahnya, lalu dia mengontrak rumah bersama Sri dan Ana. Setelah rumah dijual, bukannya berusaha memperbaiki ekonomi, malah ia tetap bersantai-santai, dan ditambah lagi ia menjadi pecandu judi online. Pelan-pelan uang hasil dari jual rumahnya itu pun habis. Dani terus kecanduan bermain judi online. Ia pun terlilit utang yang cukup banyak, baik itu dari pinjaman online dan para rentenir. Rumah tangga Dani berantakan, hancur. Akhirnya Sri memutuskan untuk bercerai dari Dani yang tidak bertanggung jawab sebagai suami. Sri pun membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Dani pun rungkat kalah bermain judi online, ditambah hutang-hutangnya banyak bertebaran di mana-mana. Ia bingung untuk membayar hutang-hutangnya. Hampir setiap hari ia diteror oleh para rentenir. Hidupnya tidak tenang. Dani pun teringat pernah menguping pembicaraan seseorang sewaktu di warung kopi tempat ia menghabiskan waktu. Isi pembicaraan itu, jika menikah dengan jin di salah satu gunung, maka bisa menyatakan kekayaan dengan secara cepat. Tak jauh dari tempat tinggal Dani sekarang,
Di ujung jalan ada rumah seorang paranormal. Dani pun memberanikan diri menemui paranormal itu untuk bertanya hal tersebut. Ia langsung menuju dan tergesa-gesa berjalan untuk menemui paranormal itu. Setiba di rumah paranormal itu, ia langsung menemui dan bertanya, "Mbah, apa benar di gunung tersebut bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat asal kita mau menikah dengan jin?" Paranormal itu menjawab, "Iya, itu memang benar." Lalu tanpa berpikir panjang, Dani pun pamit meninggalkan paranormal itu. Ia pun pulang mempersiapkan baju untuk berangkat ke tempat gunung itu berada. Setibanya di bawah kaki gunung itu, ia pun bingung harus mulai dari mana untuk menikahi jin. Karena kelelahan, ia pun duduk di salah satu saung milik petani sambil berpikir bagaimana caranya untuk menemui jin itu. Akhirnya ia tertidur di saung itu. Singkat cerita, Dani kebangun dari tidurnya. Dia kaget ada pemilik saung berada di dekatnya yang sedang beristirahat. Pemilik saung itu bertanya kepada Dani, "Mas, dari mana mau kemana?" "Saya dari luar, Pak. Kesini ada perlu dan tujuan," ujar Dani. Pemilik saung bertanya kembali, "Maaf, Mas. Kalau boleh tahu tujuannya mau kemana dan perlunya apa, mungkin saya bisa bantu." "Tujuan saya kesini mau menikah dengan jin, tapi saya nggak tahu harus ngapain dan mulai dari mana." Dengan malu-malu Dani menjawabnya. Pemilik saung berkata, "Mungkin Mas harus menemui kuncen gunung ini." Bagi yang belum tahu, kuncen itu adalah juru kunci yang tahu tentang hal gaib di area gunung ini ya. "Di mana saya harus menemuinya, Pak?" ujar Dan. Pemilik saung menjawab, "Nggak jauh dari jalan setapak ini. Ada satu rumah kayu yang di depan rumahnya ada 2 pohon pinang. Itu rumah kuncen gunung ini. Namanya Abahmu." "Terima kasih banyak, Pak." Dani pun bergegas ke sana dengan membawa tasnya. Akhirnya Dani menemukan rumah kuncen gunung tersebut. Lalu ia pun mengetuk pintu rumah itu. Abahmu pun keluar menemuinya. "Selamat siang, Abahmu." Tanpa banyak basa-basi, Dani langsung menanyakan hal terkait pernikahan antara jin dan manusia yang bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Abahmu menjawab, "Apakah niat kamu sudah bulat?" Dengan semangat Dani mengatakan, "Saya siap, Bah. Apapun itu resikonya. Hidup saya sudah hancur karena kemiskinan. Hutang saya di mana-mana. Saya ditinggal anak dan istri. Baiklah, saya akan beritahu kamu persyaratan sebelum kamu menikah dengan jin." Pernikahan dengan bangsa jin digelar layaknya pernikahan manusia pada umumnya. Ada penghulu, ada saksi dari 2 belah pihak, baik itu dari manusia dan dari bangsa jin. Selain itu, kamu juga harus beragama Islam. Di luar dari itu, ritual ini tidak akan berhasil, ujar Abahmu. Sebelum melakukan ritual pernikahan ini, kamu wajib bersemedi selama 40 hari. Sementara acara pernikahan bisa dilakukan pada Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Calon pengantin juga wajib membawa sesaji berupa kembang, minyak wangi, kelapa hijau, dan ayam bakar. "Apakah kamu bisa melakukannya?" ujar Abahmu kepada Dani. "Tapi ini semua bisa membuat saya kaya secara cepat, Bah?" tanya Dani. Abahmu menjawab, "Tentu bisa." "Baik, Bah, saya akan lakukan itu semua. Saya sanggup," dengan penuh semangat Dani menjawabnya. Singkat cerita, Dani pun melakukan ritual persemedian itu selama 40 hari. Ia banyak melihat hal aneh yang mengerikan, baik itu hewan buas dan makhluk gaib lainnya. Acara pernikahan pun digelar di gunung itu. Dani memakai baju pengantin dengan membawa sesaji. Di mata Dani, ia melihat pengantin wanita jin itu sangat anggun. Singkat cerita, ritual pernikahan pun berjalan lancar dan selesai. Dani pun kembali ke daerah tempat di mana ia tinggal. Tibalah ia di rumahnya dan mulai membuka pintu.
Tanpa disangka-sangka, saat dia membuka pintu rumahnya, ia melihat ada makanan dan minuman yang sudah tersaji, dan ada pula sejumlah uang yang sangat banyak di atas meja. Danny pun tercengang melihat semua itu. Tanpa ragu dan berpikir panjang, ia masuk rumahnya, menyantap semua makanan dan minuman yang ada di meja, mengambil sejumlah uang itu. Saking kenyangnya, ia pun langsung tertidur pulas. Dalam tidurnya, Danny bermimpi bahwa yang menyiapkan uang dan makanan itu adalah istrinya, seorang jin yang ia nikahi. Dengan cepat, Danny melunasi semua hutang-hutang dan menjadi salah satu orang kaya di tempatnya, mempunyai rumah yang cukup besar. Entah dari mana uang itu, ia pun menjadi topik pembicaraan warga setempat. Hal-hal gaib pun terjadi di sekitar rumah Danny. Ketika ada seseorang melintas di depan rumah Danny, terkadang rumah itu tampak dilihat oleh mata, terkadang juga tidak terlihat. Ada juga yang melihat sesosok makhluk aneh yang sedang menyapu di teres rumah itu pada malam hari. Siapapun yang melintas di depan rumah besar milik Danny merasakan dingin yang membuat bulu kuduk mereka merinding seperti ada yang mengawasi. Begitulah menurut pengakuan warga sekitar. Suatu ketika pukul 12 malam, ada salah seorang warga melihat kobaran api dari kejauhan. Ia pun terus mengikuti kobaran api itu. Ternyata itu kebakaran rumah. Ia pun teriak membangunkan warga. Semua warga membantu memadamkan api tersebut sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Anehnya, api itu sulit untuk dipadamkan. Rumah Danny pun ludes dilahap si jago merah tanpa tersisa puing apapun. Danny pun sampai sekarang tidak ditemukan. Ada yang bilang ia terbakar bersama rumahnya, dan ada juga spekulasi dia dibawa ke alam lain bersama jin. Dari cerita ini kita bisa berpikir tidak ada yang instan di dunia ini. Sesuatu yang mudah kita dapat maka akan mudah juga hilang. Janganlah dari kalian bersekutu dengan jin atau iblis, karena mereka banyak tipu muslihat yang menyesatkan. Kita tutup cerita ini dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga tuntas. Gua pamit undur diri. Bye.